بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segenap karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita masih bersama kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang baru, bab yang baru, yaitu babun ad-dalu alal khair, bab penjelasan tentang keutamaan dan ganjaran bagi orang-orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Kami ulangi, bab yang akan dibahas di sini adalah tentang keutamaan atau ganjaran yang akan didapatkan oleh seseorang yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tentunya beda dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Kalau ini namanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak sebutkan siapa laki-laki ini. Dan hadis-hadis yang seperti ini banyak sekali kita temukan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat ketika meriwayatkan hadis-hadisnya, seringkali mereka tidak menyebutkan nama-nama sahabat yang datang atau bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bukan perkara yang penting. Esensinya bukan siapa yang datang kepada Nabi, siapa yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi esensi dan kandungan yang terpenting dari apa yang disampaikan oleh para sahabat tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana agar kita bisa mengambil faidah, mengambil pelajaran dari setiap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang disampaikan oleh Abu Mas'ud. Beliau mengatakan, suatu ketika datang seorang laki-laki, seorang sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, lalu kemudian laki-laki ini berkata, Inni ubdi'a bi fahmilni,
wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak memiliki kendaraan dan saya mohon agar engkau berkenan untuk memberikan aku tumpangan. Atau dalam kalimat yang lainnya, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak punya kendaraan. Kalau engkau punya kendaraan yang tidak dipakai, kira-kira boleh atau tidak saya pinjam. Yang penting intinya seperti itu. Bagaimana sahabat ini, beliau butuh kendaraan, beliau butuh tumpangan, maka minta agar Nabi berkenan untuk memberikan tumpangan kepada beliau, atau bahkan meminjamkan kendaraan beliau yang tidak dipakai sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, qala la ajidu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya enggak bisa kasih tumpangan, saya enggak bisa kasih pinjaman kendaraan, karena memang kondisinya ketika itu Nabi enggak punya kendaraan yang lainnya. Posisinya ketika itu Nabi memang tidak bisa kasih tumpangan. Bukan berarti Nabi enggak mau nolong sahabatnya ini, tapi beliau sampaikan apa adanya dari keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau memang nggak bisa bantu, ya bakal disampaikan langsung ke sahabatnya. Dan dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah kita belajar bahwasanya lebih baik mengatakan sesuatu apa adanya. Kalau memang kita nggak bisa bantu, maka sampaikan kita memang nggak bisa bantu, daripada kita mengucapkan kalimat-kalimat yang teoritis, kalimat-kalimat yang mungkin justru memberikan harapan kepada saudara kita, ujung-ujungnya kita nggak bisa bantu, sehingga tadinya teman kita sudah berharap, tapi ternyata ya hanya sekedar harapan saja. Maka Nabi SAW kalau beliau memang nggak sanggup, nggak mampu, nggak bisa bantu, maka beliau akan sampaikan. Dan ini persis sebagaimana yang dikisahkan juga dalam kisah yang lainnya di dalam Al-Quranul Karim, ketika kemudian ada beberapa orang sahabat Nabi itu datang kepada Nabi SAW. Mereka minta agar diizinkan dan difasilitasi agar mereka bisa ikut berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang datang kepada Nabi ini adalah orang-orang yang berasal dari ekonomi sulit. Mereka nggak punya bekal untuk berangkat perang, mereka nggak punya baju besi untuk berangkat perang, bahkan mereka nggak punya kendaraan dan juga senjata-senjata untuk bisa berangkat perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka punya keinginan yang kuat, modal semangat, sambil berharap agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memfasilitasi mereka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya berharap orang-orang ini bisa berangkat jihad. Tapi keadaan ketika itu tidak memungkinkan, karena memang yang namanya perang zaman dulu itu butuh dana yang besar. Dan umumnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dana perang itu berasal dari apa? Dari donasi para sahabat, atau bahkan hasil dari harta mereka para sahabat sendiri yang memang berperang di jalan Allah. Mereka sendiri yang apa? Menggunakan harta mereka. Maka Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, beliau katakan, qul tala ajidu
fima ahmilikum alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bisa memberikan fasilitas kepada kalian, tidak juga bisa membawa dan memberangkatkan kalian ke medan peperangan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa berkata apa adanya. Yang keluar dari lisan beliau adalah selalu kejujuran. Maka kata beliau, saya tidak bisa memberikan kamu tumpangan, saya juga nggak bisa memberikan kamu pinjaman kendaraan. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti di kalimat itu saja. Nabi nggak berhenti bilang saya nggak bisa bantu, stop di situ, enggak. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memberikan solusi yang lain kepada sahabat ini. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Walakin i'ti fulanan fala'allahu an yahmilaka. Ya, wahai sahabatku, saya tidak bisa bantu, tapi kamu bisa datang ke sahabat si fulan. Mudah-mudahan dia bisa bantu kamu. Mudah-mudahan dia bisa memberikan tumpangan. Mudah-mudahan dia bisa meminjamkan kendaraannya. Fa'atahu fahamalahu. Lalu kemudian akhirnya sahabat ini datang ke rumah sahabat yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata sahabat tersebut berkenan untuk membantunya, berkenan untuk memberikan tumpangan. Fa'atan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fa'akhbarahu. Lalu kemudian sahabat ini, begitu dia mendapatkan tumpangan tersebut, beliau datang kembali menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh gembira sambil menceritakan bahwasanya dia berhasil mendapatkan tumpangan. Lalu kemudian Nabi SAW menutup hadis ini dengan mengucapkan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain pada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang yang melakukan kebaikan tersebut. Artinya Nabi yang nunjuk sahabat yang bisa bantu sahabat yang lainnya tadi, Nabi juga mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang memberikan tumpangan. Nah ini ya, tentunya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kalau misalkan suatu kebaikan, ya satu pintu kebaikan itu tertutup dari diri kita, harusnya kita bisa bantu. Sehingga karena kita nggak bisa bantu, khawatirnya, sayangnya ada kebaikan yang terlewatkan begitu saja, maka kita bisa mendapatkan kebaikan tersebut melalui pintu yang lainnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada orang tersebut, kira-kira siapa yang bisa bantu dia. Ya, sama kalau misalkan ada di antara teman kita yang memang benar-benar dalam kondisi ekonominya memprihatinkan, dan di saat yang sama dia memang dalam keadaan ia membutuhkan uang sesegera mungkin, lalu dia datang kepada kita, dan ternyata ya kita nggak bisa kasih bantuan, kita nggak bisa minjemin harta kita, entah mungkin di saat yang sama kita punya keperluan dan kebutuhan mendesak yang lainnya. Maka kalau bisa jangan berhenti pada kalimat mohon maaf. Ya, jangan berhenti di kalimat mohon maaf. Maaf banget saya nggak bisa bantu. Jangan sampai titik di situ. Tapi kalau bisa kita arahkan teman kita tersebut. Oh, mudah-mudahan si fulan kayaknya bisa bantu. Barangkali kamu bisa minta bantuan sama dia. Barangkali kamu bisa pinjam uang sama dia. Nah, ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar kemudian ya kita tidak terlewatkan dari sebuah kebaikan.
Kebaikan yang harusnya bisa kita amalkan, tapi karena ada udzur-udzur tertentu, maka agar kita bisa mendapatkan pahalanya adalah dengan apa? Memberikan petunjuk kebaikan kepada siapa? Kepada orang lain. Dan ini sifatnya adalah umum dalam segala bentuk dan jenis kebaikan. Kalau kita adalah sebab, kalau kita adalah orang yang menjadi sebab bagi orang lain untuk melakukan kebaikan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan yang sama. Al-Imam At-Tirmidzi meletakkan hadis ini di dalam Kitabul Ilm, yaitu hadis-hadis yang berkenaan tentang masalah apa? Keutamaan mempelajari ilmu agama. Sehingga hadis ini juga tentunya bisa diaplikasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketika seseorang itu menunjukkan temannya untuk bisa apa? Mengenal dan memahami agama, mengenal dan memahami ilmu agama. Ya, seperti misalkan men-share tempat-tempat ya kajian, men-share tempat-tempat di mana seseorang itu bisa menuntut ilmu, ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini ya masuk dalamnya segala jenis kebaikan. Dan yang dimaksudkan dengan mendapatkan pahala yang sama, ini terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah sama di sini dia mendapatkan pahala 100% sebagaimana pahala orang yang mengamalkan kebaikan tersebut atau tidak? Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan mendapatkan pahala yang sama artinya sama-sama dapat pahala. Hanya dari sisi itu saja kesamaannya. Sama-sama dapat pahala. Adapun takaran dan nilai pahalanya itu berbeda antara yang melakukan dengan orang yang menunjukkan. Tapi kata Imam Al-Qurtubi, dan ini adalah pendapat yang jauh mendekati kebenaran, bahwasanya maksudnya adalah mendapatkan pahala yang sama, itu mendapatkan nilai pahala yang sama. Jadi sebagaimana orang yang melakukan kebaikan itu mendapatkan pahalanya secara sempurna, maka orang yang menunjukkan orang tersebut untuk melakukan kebaikan, dia juga mendapatkan pahala yang sempurna sebagaimana pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Contoh misalkan, kalau kita adalah orang yang menjadi sebab memberikan petunjuk kepada saudara kita, sehingga kemudian saudara kita ini bersedekah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia mendapatkan berapa kebaikan? 700 kebaikan. Maka sebagaimana orang ini mendapatkan 700 kebaikan karena dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka begitu pula temannya, sahabatnya yang menunjukkan jalan bagi orang tersebut untuk menginfakkan harta di jalan Allah, dia juga mendapatkan 700 kebaikan sebagaimana 700 kebaikan yang didapatkan oleh temannya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini adalah cara beramal yang paling apa? Yang paling mudah. Ya, di saat kita nggak mampu untuk melakukan sebuah kebaikan, kita tetap punya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan tersebut dengan cara apa? Menjadi perantara bagi orang lain untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian di bab yang selanjutnya, yaitu babun al-afwu was-safhu 'anil nas. Bab pembahasan tentang memberi maaf atas kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, di sini sebenarnya ada dua kata ya. Ada al-afwu, ada juga as-safhu, ada dua tadi. Tapi kita hanya terjemahkan dengan satu kata saja, yaitu memberi maaf. Karena keterbatasan ya bahasa Indonesia beda dengan bahasa
bahasa Arab. Ya, sampai-sampai dikatakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahrun la sahila lahu. Karena saking luasnya bahasa Arab, maka dia diumpamakan seperti lautan yang tidak bertepi. Ya, lautan yang tidak bertepi. Karena ada beberapa kalimat yang dia terlihat mirip tapi tidak sama. Dia terlihat mirip tapi ya ada perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Maknanya saling mendekati satu sama lain, tapi apa? Tapi ada perbedaannya. Termasuk dalam kalimat al-afu dan as-safu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga sering sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah katakan misalkan fa'fu wasfahu, dan berikanlah apa? Berikanlah maaf. Fa'fu anhum wasfah, dan maafkanlah mereka. Ini dua kalimat yang sering apa? Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya. Yang kita dalam bahasa Indonesia maknanya adalah memberi maaf. Tapi dalam bahasa Arab, al-afu dan as-safu itu ada perbedaannya. Adapun al-afu, kata Imam Al-Qurtubi, dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, adapun al-afu adalah tarkul mu'akhadati bidzambi. Yang namanya al-afu adalah seseorang tidak menuntut balas atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, padahal dia sanggup untuk membalasnya. Itu namanya apa? Al-afu. Meninggalkan kesempatan untuk membalas keburukan orang lain, kesalahan orang lain, sedangkan dia mampu untuk apa? Untuk membalasnya. Adapun kalau ada orang yang dia tidak menuntut balas atas kesalahan orang karena dia nggak mampu untuk apa? Untuk membalasnya, ini bukan namanya apa? Al-afu. Karena yakin kalau dia punya kemampuan untuk membalasnya, dia pasti akan balas. Ya, ini bukan al-afu namanya, tapi al-afu adalah seseorang meninggalkan kesempatan untuk membalas keburukan orang lain, kesalahan orang lain, padahal dia mampu untuk membalasnya. Ini namanya al-afu. Adapun as-safu itu tingkatannya jauh lebih tinggi. Karena dia tidak hanya meninggalkan kesempatan untuk membalas kesalahan orang lain, tapi dia juga merelakan kesalahan tersebut sampai kemudian kata Imam Al-Qurtubi, tarku atharihi anin nafsi. Dia hilangkan segala bekas-bekas sakit hati, kekecewaan karena kesalahan dan keburukan yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Itu namanya as-safu. Ya. Sebagian orang ada yang baru capai level al-afu. Dia maafkan kesalahan orang lain dan dia tidak menuntut balas atas kesalahan tersebut, tapi masih menyisakan rasa sakit hati di dalam dirinya. Masih ada perasaan kecewa di dalam dirinya. Ini baru namanya apa? Al-afu. Belum sampai pada apa? As-safu. Tapi kalau as-safu ini tingkatan yang paling apa? Yang paling tinggi. Sampai hal tersebut tidak berbekas di dalam dirinya. Ya, maka ini makna dari apa? Al-afu dan juga as-safu. Ya, bukan berarti kalau ada orang yang melakukan kesalahan kita kasih balasan boleh atau tidak? Boleh tentunya. Ya, Allah katakan fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau kalian disakiti, maka kalian boleh memberikan balasan sebesar dan semisal dengan apa kalian disakiti. Kalau kita ditempeleng sama orang, boleh enggak kita balas dengan tempelengan? Boleh, dengan tempelengan yang sama. Itu namanya apa? Namanya kisos. Itu haknya. Ya, tapi kalau kita memberikan maaf, itu jauh lebih apa? Itu jauh lebih baik. Ya, itu jauh lebih baik. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkaitan tentang bab ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Beliau sampaikan kisah yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, "Anna yahudiyatan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin." Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kambing yang dibakar, dan daging kambing yang dibakar tersebut sudah dicampurkan dengan apa? Dengan racun. Ya, dicampurkan dengan racun. Dalam riwayat hadis yang lainnya disebutkan kronologinya secara lebih detail. Disebutkan bahwasanya setelah Nabi SAW dan para sahabatnya itu menaklukkan orang-orang Yahudi dalam perang Khaybar, dan salah seorang dari wanita Yahudi yang bernama Zainab bintul Harith, dia kehilangan seluruh keluarganya dalam perang Khaybar. Dia kehilangan ayahnya, dia kehilangan saudara laki-lakinya, suaminya, seluruh keluarganya itu tewas dalam perang Khaybar. Sehingga kemudian muncul dendam di dalam hati Zainab bintul Harith. Lalu akhirnya kemudian dia membuat sebuah makar. Dia mencari dan menggali informasi makanan apa yang paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sampailah kepadanya informasi bahwasanya Nabi itu menyukai daging kambing, terutama paha bagian kanan. Itu kesukaan siapa? Kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya begitu dapat informasi, dia bakar bagian paha kambing, lalu dia campuri dengan apa? Campuri dengan racun. Lalu akhirnya kemudian daging tersebut dibawa dan dihadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi begitu dikasih daging kambing oleh seorang wanita Yahudi, bukan muslimah, wanita Yahudi, apa yang dilakukan oleh Nabi? Diterima atau tidak? Beliau terima, enggak hanya diterima, fa'akala minha, bahkan Nabi sempat makan daging tersebut. Apa pelajaran yang bisa diambil, Pak? Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadiah yang diterima oleh Nabi dari seorang wanita Yahudi? Bolehnya apa? Menerima hadiah dari siapa? Dari orang non muslim, terutama kalau dia adalah ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau dia hadiahkan kepada kita sembelihan, maka boleh atau tidak kita makan? Boleh atau tidak dimakan, Pak? Boleh. Kalau katakan wa ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum, sembelihan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu halal dimakan oleh kaum muslimin, tanpa harus menyelidiki, tanpa harus meneliti apakah sembelihan tersebut disembelih dengan cara yang benar atau tidak, ataukah disebutkan nama Allah atau tidak. Karena begitu Nabi diantarin makanan tersebut oleh seorang wanita Yahudi, Nabi nggak teliti. Ini nanya ke perempuannya, nggak nanya ke perempuannya, ini kamu sembelih atau tidak, sudah baca bismillah atau belum? Enggak. Nabi berpedoman di atas husnuzannya. Selama dia adalah ahlul kitab, maka insya Allah sembelihannya adalah hukumnya apa? Halal untuk kita makan. Apalagi kalau kita tinggal di negeri kaum muslimin, kita sudah tahu yang jual ayam potong itu dia adalah seorang muslim. Nggak pantas kalau kemudian kita curiga. Jangan-jangan apa? Ayamnya nggak disembelih dan lain sebagainya. Ini tidak boleh seperti ini, dan kita tidak berkewajiban untuk apa? Untuk menanyakan hal tersebut secara mendetail. Dan kita membangun sebuah hukum itu tidak di atas dasar kecurigaan.
di atas dasar jangan-jangan itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum untuk menetapkan sesuatu. Ya. Jadi seperti itu. Jangan juga kita vonis. Ya. Kalau begitu makanannya syubhat, enggak, bukan syubhat, kembali ke hukum asalnya. Hukum asal makanan itu adalah apa? Halal, kecuali kalau ada dalil-dalil yang menerangkan bahwasanya makanan tersebut adalah makanan yang haram. Maka kalau kita misalkan ya, ketemu makanan dan minuman ternyata belum ada label apa? Label halalnya. Wah, ini udah ada label halalnya, alhamdulillah. Belum ada label halalnya. Apa yang kita lakukan, Pak? Kalau kita ketemu makanan belum ada label halalnya, status makanan tersebut apa? Halal apa haram, Pak? Dikembalikan ke hukum asalnya. Dan kita hanya menghukumi secara apa? Secara zahirnya, secara penampakannya saja. Nah, ini misalkan ya, belum ada label halalnya misalkan. Tapi secara zahirnya ini adalah apa? Air putih. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam kandungan air putih ini. Tapi setahu kita secara penampakan ini adalah air putih. Maka kita kembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asal makanan dan minuman adalah halal. Maka boleh nggak kita minum? Boleh. Jangan sampai kita nggak ada label halalnya kita bilang apa? Ini minuman syubhat. Nah, ini apa? Terlalu berlebih-lebihan tentunya. Kalau belum ada labelnya dikembalikan ke hukum asalnya. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Iya. Nah, sampai sini dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan. Baik, tidak ada. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.